Amanginang hatani debata dihita di bagasan minggu sadarion tersurat mai di buku Ester Bidusia ayat 10 sada sahat tu ayat 10 sia. Ester Bidusia ayat 10 sada sahat tu ayat 10 sia hujahau matuhita songonom madidok. Laos diari nasa sadai sahat do bilangan ni jolma aka nabi nunu ni di bagasan hutasusan tuadopan ni rajai dungi ninna rajai ma tu si Ester jolmanai nunga dibunuh halak Yahudi di hutasusan 500 bawa diredepon dohot na 10 anak ni si Haman. Ahaulaning binain nasida di luar ni rajai akana asing jala aha dope pangidoammo ikol lehonod do itu ho jala aha dope sihol ni roham ikon pasautod do dungi ninna si Ester ma molo tungdenggan di rohani rajai sai di loas rajai ma nang marsogod halak Yahudi aka na disusan mangulahon hobar tu pareta sadarion asa digatung nasida na 10 anak ni Hamani tuhau. Jadi didok rajaima ikon songoni bahenon pareta ipe dilehod do disusan jala na 10 anak ni si Haman digatukod doi nang diari 10 bulan Adar marpungudo halak Yahudi akana disusan jala dibunuhi disusan 300 salak alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akana diluat ni rajai marpungu do panguluhon hosan nasidai gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai jala dibunuhi halak na makkagigion nasida 75.000 halak alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai ima namasa di hari 10 bulan Adar gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulani gabe dibayan nasida mai ari panggalangan dohot las niroha alayang halak Yahudi akana disusan marpungudo di hari 10 dohot 14 jala marhasonangan di hari 15 bulani jala dibayan mai ari panggalangan dohot las niroha dibayani yang halak Yahudi akana maringanan dia kahutapagaran ari 10 bulan Adar dibayan nasida ari las niroha panggalangan dohot ari raya laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena isi ma sahat ni baritai huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molong tapa husor naking di bagasar rohata taringo tu surat na adong di buku ni si Esteri urasa songon na tubudo suku-sukun di bagasar roha nang pikirata mungkin sebagian orang ketika membaca atau mendengar firman Tuhan tadi akan berkata, kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel membunuh 300 orang di luar kota Susan dan bahkan membunuh 75.000 orang pada saat itu? Dakolani 10 anak ni si Haman ngamate
alai ikut do digatung. Itu sesuatu yang sangat kejam. Ala nasongonido hea adong sahala namalo madok Tuhan perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan perjanjian baru. Adok kaya nama dok songoni. Berbeda Tuhan yang ada di perjanjian lama dengan Tuhan yang ada di perjanjian baru. Kalau Tuhan yang di perjanjian lama itu begitu keras, Tuhan yang di perjanjian lama itu tidak ada ampun. Salah gotapon. Salah uhum. Mardosa pamate. Itu gambaran Tuhan yang ada di perjanjian lama. Penuh amarah, penuh kemurkaan. Alai molo zinaha pada baru, perjanjian baru, Tuhannya berbeda. Seakan-akan Tuhan perjanjian baru itu begitu lembut, penuh kasih, ampuni, ampuni, dan ampuni. Balas kejahatan dengan kebaikan. Maka ada sesuatu yang sangat berbeda kita saksikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi bacaan kitab Ester yang kita baca tadi, itu bacaan yang sangat ekstrim, tidak bisa sesimpel pemikiran langsung memaknai demikian. Ulu dua non gabe sesat kita, molo salah kita mengatusi kitab Ester ini. Sebagian orang mungkin akan menangkap, oh berarti kita diperbolehkan melakukan kejahatan sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pengamanan diri dan lain sebagainya. Satu nama bunuh di paloas di bata. Jala unik nama nginang, dibaid do di sohon topik ni minggu tasadarion marulupoluk. Dan itu yang dirasakan umat Israel dalam nats kitab Ester. Marulupoluk naswida. Mereka betul-betul bersukaria memuji Tuhan, tetapi karena mereka berhasil mengalahkan, membunuh sekian banyak orang. Itu kedengaran sangat aneh ketika orang Kristen hari ini mengimani imannya. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa bersuka cita, bisa bergembira ketika dia membunuh orang lain. Untuk itu mari unakolan diturpuki, kita dengar dan kita maknai. Kita tarik ke belakang. Ahdo sasitongna namasa jala ahdo sasitongna nanaing didok buku Esteron. Amanginang si Ester itu perempuan yang yatim piatu dari kecil, sudah ditinggalkan orang tuanya. Dan dia dibesarkan oleh Mordekai, itu pamannya. Jadi dia dibesarkan dengan baik dan dia sangat cantik. Indah di bagasa turpukon. Luar biasa do ulini si Esteri. Karena saking cantiknya, bayangkan dia bukan orang Persia, tetapi bisa menjadi ratu Persia. Dia orang Israel, dia mantan budak yang dulu diperbudak Babel, tetapi dia bisa menjadi ratu. Orang yang paling berkuasa pada saat itu. Alani ulini rupana. Raja itu menjadi begitu menginginkannya karena saking cantiknya. Nah jadi luar biasa do hagugoon ni haulio nate. Iya, luar biasa kekuatan kecantikan itu. Jadi orang cantik ini, perempuan cantik ini punya beberapa sisi. Perempuan cantik itu bisa sangat berbahaya. Perempuan cantik itu bisa menghancurkan. Tetapi sebaliknya, perempuan cantik itu bisa menjadi berguna dan bisa juga menjadi berkat. Jadi kalau manangisin merasa uli ibana, perempuan yang merasa bahwa dirinya cantik, maka hati-hati.
ikuti dengan hatimu yang cantik. Karena ketika hanya rupa yang cantik tanpa hati yang cantik, perempuan itu akan membawa kehancuran. Itu. Tetapi kalaupun kurang cantik tidak apa-apa. Kalau kita merasa kalau kita perempuan yang tidak terlalu cantik ya nggak apa-apa juga. Kalau hati kita cantik, maka kita pun akan memikat banyak orang. Nah persoalan ngana sopala uli rupana dan uli muse rohana itu na persoalan. Ulang adong nasongoniate. Harus cantik rupa, cantik hati. Kalaupun tidak cantik rupa, tidak terlalu cantik, hati yang cantik juga akan memikat banyak orang. Jadi khusus untuk perempuan, mari tetap jaga kecantikan dari luar, tetapi terlebih jaga kecantikan dari dalam juga. Karena kecantikannya, si Esther ini menjadi ratu. Dan akhirnya dia punya sebuah misi, visi dan tujuan kenapa dia akhirnya menjadi ratu. Au molo nirimang-rimangan perjalanan ningolun si Esteron sebenarnya serupa, hampir sama dengan perjalanan-perjalanan tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya. Contoh si Daniel. Daniel itu diperbudak, tetapi karena dia terberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan, dia bisa juga menjadi orang penting kerajaan, pengambil keputusan. Dia juga bisa mempengaruhi raja untuk melakukan kebaikan. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan selalu berada dalam kesulitan. Cerita tokoh Alkitab dosudi. Si Musa yang dibuang ke sungai lalu dibesarkan orang Mesir, dia punya banyak kesulitan. Daniel, dia dibuang ke gua singa karena tidak mau menyembah selain Tuhan. Dibolokkan di mana tuh gua singa, tetapi Tuhan menyertainya. Begitu juga yang terjadi hari ini amanginang kepada bangsa Israel. Adong paretan na dipakaluar raja hatiai sudea ka bangso na hugonggomi komarsob batuhau inna peraturani. Alai dong masa dah halat na setia, patuduo loyalitasna, ketaatan yang penuh kepada Tuhan, yaitu Mordekai. Danguluau, indah. Huboto do, ise na patut si sobbaon. Hanya Tuhan yang layak kusembah. Ujungna amanginang. Karena ketaatan si Mordekai, serupa doh si Daniel naking, molo si Daniel dipamasuk tu gua singa. Akhirnya, Mordekai dan seluruh bangsanya akan di bumi hanguskan. Ipa mate sudah dan boyarong sisa. Jadi Israel ini memang selalu berhadapan dengan situasi pemusnahan. Sudah sangat banyak waktu, sudah sangat banyak orang, sudah sangat banyak kekuasaan yang dari dulu mau memusnahkan Israel secara habis. Molo bahasa sonari genosida dote, genosida. Habiskan satu suku jangan ada tersisa. Habiskan satu bangsa jangan sampai ada yang tersisa. Sudah lama. Kita ingat waktu zaman Musa laki-laki isena tubuh bawa anaknya bawa ikon imamate. Itu juga dalam rangka genosida. Supaya tidak ada lagi keturunan yang berlanjut nanti. Semua anak laki-laki harus dimatikan. Alai sakap ni Tuhan, ipalua si Musa, ibolokon tuaik sahma tu boruni rajai. Ipa godang-godang boruni rajai ma si Musa. Akhirnya genosida terbatalkan. Tidak hanya itu. Ini juga kitab Ester ini. Semua orang Israel harus di bumi hanguskan. Dakolan sahat di bibelot di sejarah pe. Nazi, Hitler pernah berencana membunuh semua orang Yahudi di muka bumi ini. Puluhan ribu orang sudah dia matikan orang Yahudi. Karena dianggap hama, karena dianggap benalu,
karena dianggap menghasilkan kutukan ke bumi. Hitler katakan Yahudi tidak boleh hidup di bumi. Tetapi rencana Tuhan berbeda. Mereka kalah oleh Rusia, akhirnya genosida terhadap Yahudi itu batal lagi. Jala satu sonari terus marporang ala Israel. Kenapa? Karena mereka memang sudah terdidik oleh perjanjian lama. Jadi orang yang dididik oleh perjanjian lama, dia itu akan begitu keras dan mati-matian untuk mempertahankan kehidupannya. Orang yang hidup dari perjanjian lama, dia itu betul-betul orang yang siap tempur dalam segala situasi. Tidak pernah mau menyerah. Orang yang keras. Dan itu kita saksikan sekarang dihidupi oleh orang Yahudi. Sampai sekarang. Nang pisongoni mek ni Yahudi. Dang nama ta oloi menyerah. Dang nama ta oloi mardame mangalehon tanoi. Dang nama tak boi. Tidak mungkin. Karena di dalam darah mereka sudah tertanam betul-betul bahwa mereka adalah bangsa yang selalu dipilih dan diberkati Tuhan. Mari bertempur ido hala Israel. Jadi duna pala herak kita mamereng, kenapa orang Israel sampai sekarang begitu beringas HP utik donasida. Karena memang perjanjian lama mendidik mereka. Ibu tuamudo tanggal 10 telu bulan Adar nadido naking dison hari raya Purim itu sampai sekarang dirayakan. Itu sampai sekarang dirayakan oleh orang Israel dan perayaannya itu selalu membaca kitab Ester. Hari raya Purim. Jadi bahasa dido hari raya Purim karena dulu pada zaman Ester ini ketika mereka mau di bumi hanguskan, Haman datang ke raja. Raja, kita bumi hanguskanlah itu. Kita matikanlah semua orang Yahudi. Roh raja itu emang kosong ni. Adi kata bain. Diundi nasida ma. Toi ma tapur mainna. Diundi badabu ma tuangka 10 tolu. Tanggal 13 bulan Adar kita akan bantai semua orang Yahudi. Tanggal 13 sudah ditetapkan menjadi tanggal kematian untuk semua orang Yahudi. Itu rencana yang sudah disepakati oleh raja, sudah dibuat titahnya. Jadi tanggal 13 itu, nomor 13 itu selalu dianggap keramat. Itu karena memang tradisi Yahudi itu. Angka 13 itu angka kematian. Angka 13 itu ditetapkan sebagai angka kematian orang Yahudi. Alaida ma boa debata mangula mangaramoti bangsoon. Bagaimana Tuhan membatalkan rencana kejahatan itu? Ternyata si Ester diberi kesempatan oleh Tuhan naik dari tempat yang paling rendah ke tempat yang paling tinggi supaya untuk membatalkan rencana ini. Ternyata Ester ditogu-togu debata dirina. Di pasu-pasu debata hadirion ni si Ester yang anak yatim piatu itu menjadi punya kesempatan naik ke tempat paling tinggi. Ternyata Tuhan sudah punya rencana, yaitu rencana pembebasan. Ester dipakai debata baluahon nasida di tanggal 10 tului. Roma si Ester tua dopan nirajai. Alayope hebat dok si Esteron. Sebenarnya dia sudah bisa aman. Alok mama tadi si sudah alak jauh dia, au ngagabi ratu boy dunian ninna. Alai dang puluk rohana mabai songoni. Dia tidak tega. Dia tahu itu bangsanya dan dia sadar, oh ternyata Tuhan, aku kau izinkan berada di tempat setinggi ini dan sehebat ini untuk itu. Ubay nabarani si Ester melangkahkan dan meminta kepada raja. Ia dopi ibana raja, masuk ibana. Tu inganan ni habadiau ni rajai. HP, adong do aturan ni ala Persia, Raja Persia. Siapa yang tidak dipanggil tidak boleh menghadap raja. Siapa yang dipanggil tidak boleh tidak menghadap raja. Jadi molo ngadi jauh raja ikor roh. Molo dang di jauh raja unang roh. Asing siani mate, itu uhumna. Siapa yang datang tanpa dipanggil akan mati.
Siapa yang dipanggil tapi tidak datang akan mati. Jalaido parbolong ni Ratu Wasti. Pagganti naigation ni si Esther. Ijo rajai bana tu pestai dangrok sugu naitor hona uhum. Bolokko ni. Dang diau jol masongoni. Masuk mas Esther gatina. Ada tradisi seperti itu di kerajaan Persia. Datanglah ketika dipanggil raja dan jangan coba-coba datang kalau tidak dipanggil. Jala sarupa doi do talak kita deng yalak batak. Je tutu mah batakom memang harajaun. Tutu mah memang batakon anak di raja boru ni raja. Adong do songoni dalak batak. Gokon si pai maun jojo sialusan. Ayo filosofi nalak batak dah. Gokon si pai maun jojo sialusan. Kalau mau datang tunggu dipanggil, tunggu undangan. Kalau tidak diundang jangan datang. Idolak batak dangi. Gokon si pai maun. Jojo sialusan. Kalau tidak diundang jangan datang. Kalau sudah diundang pantang tidak datang. Ido bain anak batak. Moloro gokot tiwana di Jakarta pesta lubon nadi. Lubon nadi. Tu Sumatera pe mar pesta lubon nadi. Hanga-hangaro jojo gokot deba. Jadi orang Batak juga punya falsafah seperti itu. Jadi mau so diudang ibana nang pejonok ulau nei apalau barbalok na adang roh sidang udang kau. Ngaro mangele-ele akadongan na naluba do raye tamadang mungkin dadudak ko atik na so ijabu hoti kiro ibana adang ulau roh dang udang kau. Itu orang Batak. Jadi sama juga sama seperti orang Persia ini. Dan amang inang ketika ada peraturan seperti itu Esther tidak tinggal diam. Walaupun dia tidak dipanggil oleh raja. Tetapi karena dia sudah tahu rencana pembunuhan itu. Dia pergi menghadap raja. Roh di mana menghadap tu raja. Hampir risiko nah matian. Tetapi Esther tetap menembus aturan itu dan mabiar bebana. Tuh emang molutung pe mati au. Lomon itu hanima. Nah jelas ikon hubalua bangsokon. Masuk mebana alai ima burjuni Tuhani. Iramo tido si Esther. Las ditangi horrajai pangiduan ni si Esteri. Malua mabangsui. Ujung nagabe si hamam ma. Dibunuh dohot aka pinoparna. Itulah sedikit kisah Esther yang bisa kita lihat. Dia dona naing taputi siani. Na parjulu. Kita harus tahu bahwa ketika kita berhasil menggapai sesuatu, ketika kita berada dalam posisi yang baik, ketika kita diangkat Tuhan ke tempat yang indah, nyaman dan baik terberkati, ingot adong do ipolanai. Ada tujuannya. Molotung peta hilalan waeng songon nagudak kujalo pasu-pasu sia tua bah. Songon na diramoti tuan jalan macelas gudang las niro aku di bait tuan. Ingot adong do ipolanai. Jalata suku tu dirita. Ahadun waeng Tuhan. Ubain nasongoni uli ni pasu-pasu mitu au. Apa tujuannya Tuhan sehingga engkau begitu memberkati aku? Songon na mulus nuaing perdalanan ningo dang adok kamaolon. Songon na tabo nuai kuaya ujaloon dinggas sude. Akayana kokko akapinoparu. Dinggas sude di bait dewata. Ikon sukuno tado Tuhan dia do nuaing lapatan non dia do pangiduan ni roham na ikokubain marhite sude pasu-pasu na pinasa motuau. Ada tujuannya. Sehingga tujuannya adalah menyelamatkan yang lain, membantu yang lain, mangurupi akatodong. Ido nani ulas Esther, iurupi wana do bangsona, iurupi wana katodong na. Nangpe nunga diinganan na tabu ibana dang lupa ibana, dang lupa ibana. Jadi kita pun demikian. Kalau kita berada dalam posisi dan kondisi yang baik, ingatlah ada sesuatu yang harus kita kerjakan yang diinginkan Tuhan.
yaitu mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kita. Asa marlapatan pasu-pasu ni debatai. Unang holan di diri tasabing aka pasu-pasu ni Tuhani. Namangihud nabaduahon. Buasa molo natar pasu-pasu naking songoni buah molo ngoluta guk hasusaan. Buah molo ngoluta guk hamaolon. Bagaimana ketika kehidupan kita penuh dengan kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin membantu orang, memberkati orang, menolong orang lain ketika hidup kita sendiri saja berada dalam kesulitan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap berusaha dan beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menolong. Ido nuaing na dihadapi bangsa Israel, mereka betul-betul sudah di ujung kematian. Tetapi lihat tangan Tuhan menyelamatkan. Cimanang dia penuaing hamaolon na taadopi, tetap berusaha dan tetap yakin Tuhan menyaksikan dan Tuhan akan menolong pada waktu yang Tuhan tentukan. Jangan menyerah, jangan merungut-ungut, unang maburai manangis, unang maburai apalagi maburai debata. Tetapi tetap yakin, aku tahu Tuhan menyaksikan kehidupanku dan aku yakin Tuhan akan menolong diriku. Itu alat naporsia. Kesulitan tidak akan menghancurkan hidupnya, dia akan tetap berjalan karena dia yakin Tuhan menyertainya. Namangiut na patuluhon, taingok ma, takas do di patudu turpukon nuaing jabar ni halak. Siapa yang merencanakan kejahatan, dia akan dimakan oleh kejahatan itu sendiri. Siapa yang mengasah pedang untuk menebas orang lain, pedang akan menebas dirinya. Haman halak najago doi, Perdana Menteri di Harajaun Persia. Mulu Perdana Menteri nggak luar biasa wasone. Dan orang semdang ngarong beboi makuturon sembarangan. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi yang dia lakukan merencanakan kejahatan. Yang dia lakukan adalah merencanakan pembunuhan. Yang dia lakukan adalah mau menghabisi orang-orang dengan kekuasaannya. Ini peringatan penting bagi kita, apalagi mau adong tanggung jawab nalubi di lewat debatatu hita di bagasa saudarion. Atik nadong nuaing di hita tibo pangkakna, adong nuaing di hita tibo manang balga tanggung jawab na dia ke ulaun di tonga-tonga ni negara tahun. Ini sebuah peringatan keras kepada kita. Sehebat apapun diri kita, jangan pernah rencanakan kejahatan. Karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan pernah rencanakan kejahatan. Sakap ni si Haman laho pasudahon bangsa Israel. Gabe ibana do pinoparna do nasudah. Tetapi selalulah berpikir dan merencanakan hal-hal yang baik dalam hal yang tersulit sekalipun. Tidak mamanginang jalan nobal ganuaing nanaing di papoto hotu hita. Ulau ni siesteron bereng maju. Barani ibana masuk ke wilayah yang punya risiko kematian hanya untuk menyelamatkan bangsanya. Nang peujung nasomate ibana. Ini mau memberitahu kepada kita bahwa keselamatan itu hanya bisa terjadi apabila ada yang mau berkorban masuk ke dalam wilayah kematian itu. Jala diulau yesterday. Supaya bangsanya tidak mati, aku rela memasuki wilayah kematian itu. Nang pe sujadi ibana mate. Alai idama haulion ni haluao ni. Ditunjukkan dalam Yesus Kristus. Kita pun sebenarnya sudah ditentukan untuk mati. Kalau bangsa Israel ditentukan mati pada tanggal 13, kita pun sudah ditentukan mati karena dosa. Kalau Esther datang memasuki wilayah kematian,
Tetapi dia tidak jadi mati. Alai arong sada naung rotu wilayah kematian ini jala sau mate. Yesus Kristus tuate. Jadi teologi keselamatan di perjanjian lama itu tidak pernah berubah. Selalu sama sampai kepada perjanjian baru. Harus selalu ada yang bersedia mati untuk menyelamatkan orang yang seharusnya mati. Kalau di perjanjian lama sebelum si Ester, biru-biru dona mati, habing dona mati. Mulu naik manisha dosa. Nuain di kitab Ester, Ester mencoba memasuki kematian untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi perjanjian baru kepada kita, Yesus sudah masuk ke dalam kematian itu sendiri dan membebaskan kita dari dosa. Ido nanaeng diturpukon. Bereng ma. Molo najulu adong si Ester berjuang dan berkorban untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sekarang ada Tuhan yang juga sudah berkorban untuk menyelamatkan semua manusia. Menyelamatkan kita semua. Ima lasni roha no bolon di hita saluhuna. Yesus Kristus mati supaya kita hidup. Kalau Ester bersedia mati supaya bangsanya hidup, ini Yesus Kristus sudah mati supaya kita bisa hidup. Gurang mungkin naso mampu mabailas rohata di pardalanan ningoluon. Mungkin kita menganggap atau berpikir asa marulupo pau naeng maniam mamora au. Sudiru ini kita songoni. Alai sipata dang sude boi tardungdung na hamorao ni. Jadi tidak punya alasan untuk bersukacita karena tidak kaya. Tidak punya alasan marulupo karena tidak sukses. Tidak punya alasan marulupo ala ragam ni akan amasa di bagasang ngulun. Alai ingo mamanginang tuhita di leo sada alasan yang sudah semua kebagian, yaitu Yesus Kristus. Marulupuluk may tanang pe sipata dang dapot tahamorodi, dang dapot tahasangaponi, dang jupang tahagabioni, alaingo manunga dapot tahangoluan nasian Yesus Kristus. Ikom marulupuluk do sudah jol malani. Molo halakon marulupuluk ahadon na niulan nasida, marsipiringan dot akadonganna. Jemolo adong lopan na dijabu, itaruan ibana do, tu alialina, tu hobar jabuna. Jalan molo adong musi parulopolopon, mereka membuat sebuah kegiatan diakoni, membagi sesuatu kepada orang-orang miskin. Songoni nak kita di bagasangguluon. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Parulopolopot ta, tapatuduma, hitape, ikon olo, gabisi palua. Dia kahalak na asing. Jangan sebaliknya, penyakit kita paling sering ketika kita sudah selamat, kita tidak hanya tidak mau menyelamatkan orang lain. Alelas pasiak-siak kon halak na asing. Itu sering terjadi. Nasusa do hita na julu, nadangol do hita na julu. Alai duk keluar sia ni, ulu si bata lupa hita. Wala jipak kita tu akadongan na dongata na nadangol do na susah, ulu si bata. Kira na soya ita posisi. Gabi marsilomo-lomo hita madok kata. Marsilomo-lomo hita marparang itu ibana. Do lanak kanasi. Dang songoni ngulu ni halak na porsia. Orang yang percaya tahu bahwa kalaupun dia berhasil hari ini, kalaupun dia hidup nyaman hari ini, karena tuntunan tangan Tuhan, dan tangannya pun akan dia lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Alani di bagasak kita sadarion, mari jadikanlah hidup kita hidup yang dijalani dengan penuh sukacita hanya karena satu alasan, karena Tuhanku sudah menyelamatkan aku bahkan sampai kepada kematian. Bersukacitalah karena itu semua, sehingga kita pun menghadirkan sukacita bagi sesama kita. Amin. Martangnya kita. Muliate matuan debata Jehovah, aman nami nama bangsa di Banua Gijang. Tutuma Tuhan, si parmahat doho dihami. Denggado
di parmahani ho ngulu nami. Taruli hami diragam nyaka pasu-pasu dohot asini rohami. Lumobi Tuhan, taruli hami di haluau nasa leleng ni leleng na. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung mate humokop pami. Ajari hami Tuhan, asap hupa tu duo kami las ni rohanami. Di pardalanan ni ngulu nami ganuk marsada-sada. Asa tutu boy hami patu pahon aka lomo ni roham tu keluarga nami, tu todong nami, nang tu sude halak nadong di humaliang nami. Ajari jala pargugoi hami Tuhan, maka nguluhon hatami. Tuhan debata Jehovah, toktong nang hupasatami moliate tuho. Diramoti ho hami ganuk marsada-sada. Boy mangulahon madalani pardalanan di ngulu nami di bagasan ai pasod dohot hagugun nasiakkoy. Muliati di saluh pasu-pasumi. Molo tungadonga kadongan nami Tuhan. Na di bagasan parsahiton. Na di bagasan parukilon. Songoni na di bagasan habot ni roha. Porseado hami Tuhan. Toktong togu-toguom mudo nasida. Ramotam mudo nasida saluhutna. Jala hodo namadongani nasida. Asa margugo jala tarapul rohani nasida saluhutna. Nang lumobi Tuhan. Lehon hamalumon tu saluhut ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Tuhan debata Jehovah sude akan naringgan sude akan nahinirim ni rohanami. Nadong di bagasan rohanami ganuk marsada-sada hupasatami tuho Tuhan. Asiroham Tuhan debata Jehovah patu papa saut akan naringgan di bagasan ngulu nami. Songoni nang Tuhan debata Jehovah di huriam HKBP Bandung Reforman daun. Toktong Tuhan ganuk akapar soron nami nadong di bagas duromon. Homa dongan nami. Asa situ tu makor holas ni roha di hami. Dumubi tau hasangapon di guarmu nabadiai. Di sude aka program. Dohot na sinakaban ni huriam. Tuhan debata Jehovah ramoti saluhut naka program dohot kegiatan. Lumubi di partikian na jonokon. Ima kemah keluarga. Sungguli rohani ganup akan natoras ganup akka keluarga lau manogihong keluargana madohoti ulau ni jalho matoktong Tuhan nama bain mardalan doho denggan ulau ni asa gawe pasu-pasui disaluhu keluarga ni ruas ni huriam nadong di AKBP Bandung Reforman daun. Tuhan debata Jehovah di sude pangiduan nami ihu boto hami godang hakurangan dosa nami sesama saluhu ne jala-jalo matangiang namion di bagasan sadagoar imagoar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.